Nah, sebulan kemudian ibu saya yang wafat. Dan ketika wafat, saya kemudian telepon Yai, saya punya puisi tentang ibu saya, boleh nggak diterbitin? Langsung nggak ada kata diseleksi dan apa, dan terbitlah obituari ibuku, sebuah obituari cinta. Yang nempel bareng terbit dengan buku yang saya juga minta, 444 halaman dong, tapi harganya jangan mahal-mahal. Karena saya ingin membuktikan angka 4 yang kata bagi banyak orang adalah angka sial, apalagi dalam filosofi Cina itu enggak gitu. Jadi saya bikin 3 kali sial tuh, 4 halaman. Ingin membuktikan bahwa itu enggak sial. Dan terbukti enggak sial, tadi diceritakan oleh Yai, tempatnya Pak Sonitan itu Nusantara Pelabuhan Handal, perusahaan peti kemas di Priok, enggak ada yang bisa nulis. Saya ajak 5 kali pertemuan, 26 orang dari yang sopir keran mobil, keran yang mengangkat peti kemas ke dalam kapal laut itu, sampai manajer yang tidak pernah punya tulisan tentang buku, dalam waktu dekat bukunya akan terbit dan diterbitkan oleh Gramedia misalnya. Bukan karena kita bayar loh untuk menerbitkannya, tapi memang layak, dianggap sangat layak. Saya pulang ini nanti saya harus ke Kalimantan Selatan, ibu-ibu Bank Indonesia di sana minta saya juga ingin menulis yang dia ambil ini. Ibu-ibu BI di sawah di Pematang Siantar juga melakukan hal yang sama. Jadi dari buku ini udah ada 12 buku terbit. Gara-gara baca buku ini, saya cuma ingin buktikan angka 44 itu nggak ada yang sial kok di mata Allah. Semua angka baik. Itu sengaja saya selalu men-challenge cara saya untuk membuat tulisan. Sama, kenapa kemudian dalam 6 tahun terakhir 2016, apa yang diceritakan Yai saya lakukan. Kenapa saya peduli dengan buku. 2016 saya nebeng perahu pustaka di Tanah Mandar, miliknya Ridwan Mandar, yang dulu kuliah di UGM, tidak lulus, tapi dari perpustakaannya itulah banyak lahir sarjana S1, S2, S3 di Sulawesi Barat, karena perpustakaan rakyatnya. Dalam perjalanan perahunya terbaliknya itu luar biasa, betul-betul tertelungkup. Tiangnya patah dan lain sebagainya, orang-orang di atas masih loncat, sementara saya ada di dalam perut perahu itu, dan tidak bisa keluar karena tertumpuk buku-buku yang ada di dalam perut perahu itu. Tapi kemudian keajaiban Tuhan saja dia tiba-tiba naik dan saya bisa keluar dengan badan berdarah-darah karena kayu kan kapalnya. Dan kemudian singkat kata saya terselamatkan, tapi yang bikin saya bersumpah tidak akan jauh dari buku adalah melihat penduduk yang tidak kenal saya menjaring semua buku yang melayang-layang di atas laut itu. Lalu yang dia lakukan apa? Begitu tiba ke pinggir, disetrika satu persatu halamannya supaya kering. Beberapa buku lagi dikeringkan pakai hair dryer, benda yang tidak pernah saya gunakan selama hidup saya. Tapi oleh buku saya digunakan sampai dia kering. Ketika saya bilang saya nanti akan minta lagi ke teman-teman saya di Jakarta, biarkan buku itu rusak, udahlah. Apa kata mereka? Bagi kamu murah Kang, tapi bagi kami di pulau ini berlian. Dia harus sampai ke sana. Ini amanah orang kota untuk sampai ke sana. Karena buat mereka untuk dapat buku itu adalah 12 jam perjalanan ke kota Makassar untuk mendapatkan buku ini. Karena waktu itu bahkan universitas terbesar di sana tidak ada perpustakaannya. Jadi satu persatu halaman buku disetrika di depan mata saya itu, wow, betapa beratnya. Sehingga saya kemudian mengatakan saya harus melakukan itu, dan saya lalu teringat sosok yang membuat saya seperti sekarang, almarhum Bapak. Di rumah saya nggak ada buku, karena Bapak saya nggak sanggup beli buku. Bapak saya tentara, ibu saya orang Goa yang hanya lulusan SMP, kerjanya cuma membantu orang-orang perang, tentara Siliwangi yang akan istirahat pulang kampung setelah perang di sana. Bapak saya lah yang memegang tiket semua orang di sana. Dan kalau kapal telat, ya semua tinggal di rumah dan makan di rumah seadanya. Jadi untuk dapat buku nggak akan mungkin. Tapi Bapak lah yang bilang bahwa kalau kamu ikro, kamu nggak akan pernah lapar seumur hidup. Di tengah-tengah 90% orang buta huruf. Ini yang akan saya ulang dan nggak pernah bisa saya lupakan, karena kemudian Bapak saya berlangganan satu koran, Pedoman Rakyat itu, yang dia bacakan dengan mengeja. 12 halaman Pedoman Rakyat hari itu dieja dengan satu persatu. Jadi kalau ada judul Maguire menaklukkan MU misalnya, itu dia akan baca M-A-M-A, G-U, Magu, itu dibacakan satu persatu. Dieja betul-betul satu persatu 12 halaman. Dan dia bilang kalau kamu nanti bisa baca, kamu juga akan dapat uang.
Alhasil saya disebut anak ajaib karena umur 3,5 tahun, saya juga akhirnya bisa baca, dan saya bilang, kapan saya dapat duit? Ya baca koran ini. Nah ketika saya baca selesai, bapak saya memberikan uang 5 perak. 1 mangkok nyuknyang, 1 mangkok bakso waktu itu. Kan dapat, lah saya kan anak rakus. Gak cukup dengan 1 mangkok nyuknyang waktu itu. Saya butuh 5 mangkok nyuknyang, tapi bapak gak punya duit. Apa yang saya lakukan? Saya ke belakang, pasar rakyat, di mana hampir semua orang buta huruf kecuali mereka bisa menghitung uang, tapi membaca tidak. Nah, angka dia tahu, uang dia tahu. Nah, saya cari meja ikan yang sudah kosong, saya naik ke sana dan saya kemudian membayangkan Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, ya saya berkokok untuk mencuri perhatian orang dan saya bilang, saya Herman, saya akan bacakan kalian koran. Semua orang pasti terpesona. Anak umur 13 tahun mau baca koran. Dan saya bilang, saya mau baca tapi isi ya kaleng kongguan di depan saya. Dengan kembalian kalian, berapapun. Saya bacakanlah koran tersebut. Alhamdulillah saya bisa bawa pulang 1 kaleng kongguan. Jadi kongguan itu isi, sekarang kalau dibilang isinya rengginang itu telat. Dulu isinya adalah koin rupiah buat saya. itu membuat bapak saya kaget. Pada satu hari saya bawa pulang 2 bahkan 3 kaleng kongguan. Ketika dijumlah, lebih dari gaji 2 bulan sersan. Bapak saya bingung. Dan nih anak dapat duit lebih dari gaji saya. Apa yang dia lakukan di pasar itu? Apa yang dia lakukan di pasar itu? Sehingga dia mengintip. Dan kemudian yang saya lakukan adalah setelah baca koran, semua orang di kampung itu berteriak. Oi Heremang, orang Makassar nggak bisa bilang N di belakang, pasti pakai G. Ikan ya jadi ikang gitu kan udah. Tapi begitu eng jadi N. Jadi kalau lontong jadi lonton. Tapi kalau ikan jadi makang kok ikang. Nah, udah itu Makassar banget. Oi Heremang, cari kok 4 angka di situ. Ya saya teriaklah cari 4 angka, 5, 3, 2, 1. Ternyata itu dipakai untuk memasang nomor buntut, togel. Dan saya terkenal ramalan saya hampir sering tepat. Dan begitu tepat, mereka bilang sebagai orang Islam, berikan 2,5% pada Herman. Sehingga kongguan itu semakin penuh. Bapak saya lihat dengan perasaan marah dan kemudian sebagai tentara yang sombong selalu dengan sepatu larsnya menendang meja itu dan mengatakan saya ajar anak saya bukan untuk jadi peramal togel. Dan mulai hari itu tidak boleh lagi ke pasar. Satu hari ibu saya bilang, anakmu susunya habis, adik saya yang perempuan. Sebagai laki-laki, mana ada laki-laki yang kemudian bilang, aduh nggak punya duit. Buat anak, buat istri, pokoknya iya. Saya ingat Nomo Kuswoyo, bapaknya Cica Kuswoyo itu sampai ketika keluar dari Kus Plus nggak punya uang, Cica cerita ke saya, sampai datang ke Pecenongan ngantongin pisang. Setiap ada orang keluar dari restoran, dia ancam pakai pisang itu di dalam kantongnya, seolah-olah itu badik, pisau untuk keluarin uangmu. Atau kamu saya tikam. Dan itu untuk memberi makan seorang artis yang bernama Cica Kuswoyo. Jadi bukan cuma bapak saya yang luar biasa, Nomo Kuswoyo itu juga luar biasa. Dan dia hebat ya, pisang bisa jadi gitu ya. Luar biasa. Nah bapak saya juga seperti itu, pokoknya beres. Apa yang dilakukan bapak saya? Masuk ke kamar saya dan bilang, Man, cari 4 angka. Lah dia yang larang. Dan saya nggak tahu cerita kenapa dicari, saya carilah 4 angka. Tepat, benar. Tapi sebelum saya bawa itu untuk meminta duitnya, ibu saya membersihkan spray dan menemukan kertas itu. Untuk pertama kalinya saya melihat terjadi perang Badar di rumah saya. Antara anak kiai, ibu saya anak kiai dengan bapak saya. Betul-betul perang yang katanya kamu yang larang, tapi kamu juga yang minta. Tapi bapak saya tidak pernah bilang bahwa itu karena kamu minta untuk susu. Tapi itu terekam dalam di kepala saya. Dan itu yang kemudian, wow, laki-laki harusnya seperti itu. Itu yang tertanam betul, yang tidak akan pernah saya lupakan tentang ternyata Iqra bisa membuat semuanya jadi terobosan ya. Pengalaman itulah yang saya jaga dan kemudian begitu kelas 3 SMP, saya minta dibelikan buku PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, bapak bilang tunggu sebulan lagi baru kita gajian. Ini baru gajian tapi sudah habis duitnya. Saya nyebrang di jalan dan ternyata beca lewat, saya diseret. Dan karena tukang becanya takut anak tentara yang ditabrak, dia nggak mau ngerem. Jadi terseret aja terus sampai jauh. Dengan muka yang
Dulu saya ganteng gara-gara diseret beca itu. Gubrak gitu kan.